Berjumpa lagi dengan pelajaran IPA untuk hari ini. Coba yang tadi malam sudah belajar tentang pesawat sederhana, angkat tangan kalian. Yang sudah belajar pesawat sederhana tadi malam, silahkan angkat tangan kalian. Oke, Ulfa. Ada siapa lagi? Yang tadi malam belajar pesawat sederhana. Wah, masih banyak yang belum angkat tangan. Ya. Kemudian saya ulas sedikit untuk PTS yang kemarin. Sudah tahu hasilnya ya? Iya, kalau kelas 7, 8A, 8B sudah saya share. Bagi yang belum ikut, diharapkan silahkan bisa segera mengerjakan dengan link yang sama. Abdi sudah siap? Galih? Oke. Share screen-nya biasanya pakai yang mana, Miss Winda? Share screen-nya yang ini. Ini kok munculnya ini? Ya, ini belum bukan. Gimana? Belum juga. Masih itu ya. Nah, terus di swipe yang display setting. Klik. Swipe. Ya. Oke. Pesawat. Terus saya mau lihat video anak-anak. Oke. Pesawat sederhana. Yunia Rahma, nyalakan mikrofonmu. Yunia Rahma, mikrofonnya dinyalakan. Arsya, Rafif, dinyalakan mikrofonnya. Ya, sudah. Arsya, apa ya yang kamu ketahui tentang pesawat? Benda yang terbang. Benda yang terbang. Berarti itu pesawat apa namanya? Oh, terbang. Iya, pesawat terbang. Ira-irahan nih judulnya. Ira-irahan. Aisyah Trisna, dinyalakan mikrofonnya. Kalau menurut kamu, pesawat itu apa? Ya. Apa Aisyah? Pesawat sederhana itu yang manfaat untuk mempermudah pekerjaan kita. Iya, pesawat itu adalah sesuatu atau alat bantu yang memudahkan pekerjaan manusia. Kalau yang disampaikan tadi sama Arsaf itu adalah pesawat terbang. Berarti itu untuk memudahkan manusia berpindah tempat. Nah, yang kita bahas adalah pesawat sederhana. Kalau pesawat terbang itu bukan pesawat sederhana, tapi dikategorikan sebagai pesawat yang rumit. Karena rumit, maka di SMP belum diberikan. Kalian kalau mau belajar pesawat yang rumit, bisa nanti terus bersekolah yang tinggi, bisa nanti mempelajari pesawat yang
rumit. Di antaranya ada pesawat terbang, pesawat televisi, pesawat komputer, itu termasuk pesawat rumit. Nah, untuk hari ini kita akan membahasnya adalah pesawat sederhana, yang sederhana sehingga akan mudah dipelajari. Jadi pesawat itu alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Kalau sederhana ya berarti alatnya sederhana, tidak terlalu banyak komponen. Komponen itu bagian. Nih contohnya, ini gambar apa ya? Cahaya. Cahaya, gambar apa ini? Katrol. Ada? Katrol. Katrol. Oke. Katrol ini merupakan salah satu pesawat sederhana. Amelia, contoh pesawat sederhana yang lain apa? Amelia Ziva 8F. Ya, contoh yang lain. Apa? Roda berporos. Roda berporos. Apalagi? Roda berporos. Ya, diantaranya ada roda berporos, katrol. Kemudian apa lagi? Bidang miring. Bidang miring. Terus? Satu lagi apa? Terus Apa? Pengungkit atau tuas. Pengungkit. Iya, pengungkit atau tuas. Berarti pesawat Iya, sederhana lagi. yang kita bahas nanti itu ada 4, yaitu ada katrol, tuas atau pengungkit, roda berporos, kemudian bidang miring. Kita mulai dari katrol. Ini Di-unmute dulu bukunya anak yang tadi. Siapa yang terakhir? nggak kelihatan. Mana sih? Iya. Saya juga kelihatannya di stop dulu. Sebentar. Iya, sudah. Ditampilkan anak. Biar Oh, kok hide sih sebentar. Ini di bawah. katrol. Ya, katrol ini kalau yang di rumah ada sumur itu biasanya menggunakan katrol. Jenis katrolnya adalah katrol tetap. Jadi katrolnya diam, yang bergerak beban dan talinya. Kemudian untuk katrol tetap itu gaya yang kita berikan dengan beban itu sama. Berarti secara matematika itu kita tidak untung. Wong kita menggunakan gaya nanti akan menghasilkan beban yang sama. Itu secara matematika tidak ada keuntungan karena sama. Tetapi dalam hal ini katrol tetap itu memiliki keuntungan mengubah arah gaya sehingga kita lebih mudah mengambilnya.
Coba kalau misalnya kalian ngambil air di sumur, tapi langsung tali dengan ember ditarik tanpa pakai katrol. Tentu akan lebih sulit dibandingkan jika kita menggunakan katrol. Itu untuk keuntungan katrol tetap tunggal. Saya tanya, Yuvika. Ya. Coba apa keuntungan dari katrol tetap tunggal? Keuntungan ya. Ya, dengan gayanya berubah arah jadi bagaimana? Keuntungan katrol ini mengubah gaya. Iya, kalau gayanya berubah, kita ketika menggunakan katrol ini menjadi bagaimana? Lebih mudah apa lebih sulit? Iya. Itu ya, jadi keuntungannya memudahkan kita melakukan usaha atau kerja. Yuvika masih aktif ya speakernya? Halo? Oh, tidak ada. Ya, Dina yang kebalik ini. Oke, Dina, dinyalakan mikrofonnya. Oke, Dina, jika saya mau mengambil seember air yang beratnya 100 Newton, berapa gaya yang diperlukan agar airnya bisa terangkat? Berapa, Dina? Reina, berapa? Reina Putri Kinasih. Kalau mau mengangkat air 100 Newton, berarti gaya yang diberikan berapa? Ini sama dengan, berarti kuasa yang diberikan juga sama dengan 100. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, ini sama-sama katrol tunggal, tapi katrol tunggal bebas. Jadi kalau tadi katrolnya itu terikat di suatu benda, artinya tidak bergerak. Kalau ini katrolnya akan bergerak. Yang bergerak adalah ketika tarinya ditarik, maka katrolnya ikut bergerak. Ini namanya katrol bergerak. Maka keuntungan katrol ini adalah 2 kali. Maka kuasa itu setengah dari beban. Artinya, kalau kita misalnya menarik beban 100 Newton, maka kuasa yang dibutuhkan berapa? Separuhnya, berarti 50 Newton. Ya. Maka keuntungannya 2 kali. Kalau bebannya 200 Newton, berapa kuasanya? 100 Newton. Sekarang, kalau kuasanya 75 Newton, berapa beban yang bisa ditarik? Berapa ya? Berarti kebalikannya 2 kalinya 150. Itu katrol bergerak atau katrol bebas. Selanjutnya, katrol katrol majemuk.
Katrol majemuk itu yang terdiri atas minimal 2 atau lebih katrol, ini dinamakan dengan katrol majemuk. Berapa keuntungan katrol majemuk? Ini tergantung jumlah tali. Jumlah talinya yang menyokong beban itu ada berapa? Yang menyokong itu yang mendukung untuk menarik beban itu ada berapa? Kalau ada 4 berarti keuntungan mekaniknya ada 4. Kalau 3 keuntungan mekaniknya ada 3 kali. Semakin banyak tali yang menyokong, keuntungannya semakin besar. Semakin besar keuntungan, gaya yang kita berikan semakin kecil. Kita jadi nariknya lebih ringan. Jadi kalau ingin lebih ringan mengangkat beban, maka katrolnya diperbanyak dan talinya juga, tali yang menyokong juga diperbanyak sehingga gayanya menjadi lebih kecil. Mea, sing serius banget. Dinyalakan mikrofonnya. Ya, Mea. Kalau katrol seperti ini, bebannya ada 100, berapa kuasa yang diperlukan? Bebannya 100. Kuasanya yang diperlukan berapa? Berapa? Nih, 1/4 kalinya. 100 kali 1/4 berapa? 20. 25. Ya. Jadi ketika kita mengangkat beban 100, kita hanya membutuhkan berapa? 25 Newton. 25. Ya, itu untuk katrol yang tali yang menyokong ada 4. Itu ya. Katrol tadi ada katrol tunggal tetap, katrol tunggal bebas, dan katrol majemuk atau katrol ganda yang katrolnya lebih dari 1. Semakin banyak katrol yang digunakan, keuntungannya semakin banyak, pekerjaannya semakin ringan. Nah, selanjutnya pesawat sederhana yang kedua. Ini namanya yang pernah belajar di TK masih ingat ya. Ini jungkat-jungkit merupakan salah satu alat yang menggunakan prinsip tuas atau pengungkit. Kemudian bagian-bagian tuas. Ini hal yang dasar. Kalian harus tahu kuasa. Kuasa itu berarti gaya yang kita berikan. Gaya yang kita berikan, kita namakan kuasa, diberi simbol FK. Atau F saja biasanya. FK itu kuasa. Kemudian lengan kuasa atau LK. Itu jarak dari FK ke titik tumpu. Ini yang biru ini namanya tumpuan atau titik tumpu. Lengan kuasa, jarak antara kuasa ke titik tumpu. Kemudian lengan beban berarti jarak antara titik tumpu dengan beban. Kemudian beban itu berarti benda yang akan diangkat. Berat benda yang akan diangkat itu namanya gaya beban, atau di buku-buku ada yang menuliskannya sebagai W. Kalau di sini di buku siswa itu adalah FB. Ya. Bagaimana agar sistem tuas ini seimbang? Caranya bagaimana? Maka kita gunakan
persamaan sebagai berikut. FK kali LK sama dengan FB kali LB. FK kali LK sama dengan FB kali LB. Oke, kita kembali ke gambar ini. Kalau kita misalnya mau mengingat-ingat persamaan, titik tumpu ini kita ibaratkan sama dengan. Titik tumpunya sebagai sama dengan. Maka yang di sebelah, ini sebelah apa namanya? Kiri, dengan sebelah kanan, biar seimbang, maka harus sama. Berarti gaya kuasa kali lengan kuasa sama dengan lengan beban kali gaya beban. Zulfa? Manggut-manggut? Ya. Ya, untuk mudah mengingatnya itu adalah ini, apa? Titik tumpunya kita sebagai sama dengan. Oh, biar sama, biar seimbang, maka perkalian di kanan dan di kiri itu harus sama. Begitu. Oke. FK itu gaya kuasa atau kuasa, LK itu lengan kuasa, FB itu gaya beban, LB itu lengan beban. Oke, kita lanjut. Sudah jelas ya, Ulfa? Oke, jelas. Fibi jelas? Fibriani jelas? Ya, manggut-manggut. Jagat jelas? Wah, merem-merem. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk keuntungan mekanik. Tuas, karena dia memudahkan usaha, berarti kita akan memperoleh keuntungan dari penggunaan tuas. Keuntungan mekaniknya itu adalah FB dibagi FK. FB itu beban dibagi kuasa. Atau lengan. Oh, kebalik ini, berarti ini. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Sorry, ini salah Miss Vinda di ya. Bentar. Oke. Masih ada yang salah, Bok, nanti kebanjur. Oh, sabar ya. Miss Winda tolong LK banding LB. B, ya udah. Ya, nggak apa-apa. Ya, LK dibanding LB. Miss Winda. Keuntungan mekaniknya saya ulangi, FB itu berarti beban dibagi kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Karena lengan kuasanya itu kan lebih panjang, bilangannya lebih besar sehingga lebih untung. Oke, saya lanjutkan. Jenis-jenis apa namanya? Jenis-jenis tuas.
ada yang pertama, jenis tuas yang pertama. Yang kita titeni itu adalah titik tumpu. Ini titik tumpunya ada di mana ini? Dini. Titik tumpunya ini ada di mana? Jenis tuas yang pertama. Dwi Ramantika. Coba diamati. Titik tumpunya ini terletak di mana? Di ujung. Di ujung. Titik tumpu itu yang biru ini loh. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di antara siapa? Di antara. Iya, dua gaya apa dua cinta? Iya. Di antara dua gaya katanya. Berarti dia berada di tengah-tengah di antara kuasa dan beban. Titik tumpunya. Ini jenis yang pertama. Contohnya gunting. Gunting itu titik tumpunya di tengah. Pemotong kuku, jungkat-jungkit. Apalagi ya? Kemudian itu kita nyabut paku pakai palu. Itu ada yang coret-coret. Bentar ya. Ya, saya lanjutkan. Jenis yang pertama itu titik tumpu di antara, di tengah-tengah, di antara kuasa dan beban. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua. Ya. Yang kedua, titik tumpunya ada di mana? Di mana? Kalau kita amati, berada di ujung, di dekat beban. Jenis yang kedua, titik tumpunya ada di ujung, tetapi di dekat beban. Contohnya, pembuka, tutup botol. Ini contoh tuas yang kedua. Kemudian contoh tuas yang ketiga. Sama seperti tadi, titik tumpunya ada di ujung, tetapi di dekat dengan kuasa. Atau kuasanya yang di tengah ya bisa. Kalau tadi gaya bebannya yang di tengah. Contohnya adalah pinset. Ini untuk tuas yang ketiga. Kemudian yang akan kita bahas yang terakhir adalah bidang miring. Untuk roda berporos tidak akan saya bahas detail di sini. Yang ketiga adalah bidang miring. Kok gambarnya pisau, miringnya di mana? Ini miringnya adalah di ketajamannya. Ketika pisau kita asah, semakin miring bagian yang tajamnya itu semakin tajam, sehingga semakin mudah kita menggunakan untuk mengiris benda. Ini bidang miring. Kemudian bagian-bagian bidang miring. Bagiannya yang pertama, ini ada beban. Bebannya berarti kotaknya arahnya ke bawah, menuju pusat bumi. Ini beban. Kemudian yang berikutnya ada gaya. Ini harusnya gayanya ke atas. Karena bidang miring biasanya digunakan untuk ketika kita mengangkat benda di tempat yang tinggi, kemudian berat kita tidak kuat, maka kita memerlukan bantuan bidang miring. Bisa kita dorong. Kemudian ada ini L itu adalah panjang bidang miring. Kemudian H tinggi bidang miring. Berarti ada L,
ada H, ada FK, ada FB. Kemudian persamaan yang berlaku itu adalah F hampir sama seperti tuas. Tapi ini adalah FK kali L, FB kali H. FK itu gaya kuasa, L itu panjang bidang miring, FB itu gaya beban, H itu tinggi bidang miring. Saya contohkan, misal kalian menaiki tangga. Tangga yang landai dengan tangga yang menanjak tinggi itu kita akan lebih merasa ringan berjalan di tangga yang landai. Karena apa? Panjang bidang miringnya itu lebih panjang dibandingkan dengan tingginya. Itu. Kemudian contoh yang lain, kalau di pegunungan itu biasanya jalannya dibuat berlika-liku. Itu tujuannya apa? Agar tidak terlalu berat ketika kita berjalan menanjak sekali itu kan berat. Sehingga dibuat lintasannya lebih panjang, berkelok-kelok tetapi menjadi lebih landai. Itu bidang miring. Kemudian untuk keuntungan bidang miring adalah, ini kebalik juga harusnya. Betul, FB dibagi FK, L dibagi H. FB itu beban dibagi kuasa, L itu panjang bidang miring dibagi ketinggian. Kalau bahasa matematika ya sudah pakai namanya tangen gitu ya. Tapi keuntungan mekanik menggunakan rumus tangen nanti SMA. Tangen sinus kosinus. Apa sudah ada SMP? Belum ya? Ya, contoh yang lain ini adalah baut. Baut juga termasuk bidang miring. Begitu ya. Untuk hari ini pesawat sederhana yang kita bahas tadi ada 3, katrol, tuas, kemudian bidang miring. Katrol ada 3 macam, tetap tunggal, bebas tunggal, dan majemuk. Kemudian tuas ada 3 macam juga. Tuas tipe yang pertama, yaitu titik tumpunya di tengah antara beban dan kuasa. Kemudian tipe yang kedua, titik tumpunya di ujung, di dekat dengan beban. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, titik tumpunya di ujung, tapi dekat dengan kuasa. Sudah selesai, Wak? Ya, sudah. Oke. Masih ada waktu 5 menit. Silahkan kalian nanti saya akan mengirim tugas terstruktur, kemudian tugas mandiri. Tugas mandirinya ada yang di buku dan ada yang saya tuliskan di tugas terstruktur. Kemudian apa lagi ya? Apa mungkin ada yang mau bertanya? Harus ada yang bertanya, salah satu. Siapa ya? Intan. Intan. Ayo Intan, tanya sama Bu Hartini. Wajib bertanya. Ditanyakan. Siapkan pertanyaan. Ayo tanya-tanya. Zulfa ini. Tadi manggut-manggut mau tanya. Ya, Bu. Ya, silakan. Kerugian apakah yang terjadi pada penggunaan katrol majemuk? Ya, tidak ada kerugian. Kerugiannya hanya kita butuh banyak
katrol. Tapi kalau secara mekanik, secara matematis, ya tidak rugi. Sebenarnya rugi dan tidak itu tergantung kepentingan. Kalau misalnya seorang olahragawan butuh beban banyak, ya pakai katrol malah rugi. Kalau yang olahragawan kan itu butuh beban yang banyak. Tapi ketika kita gunakan katrol, ya malah jadi rugi gitu. Tapi kalau konteksnya di dalam kita berusaha, kalau bahasa ekonomi kan hukum ekonomi, kita punya modal yang sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ini juga ketika kita mengangkat beban yang besar, tapi bagaimana ringan begitu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Satu lagi. Siapa? Siapa ya? Oke, Askia. Bidang miringnya pisau, Bu. Tadi bagian untuk memotong atau bukan, Bu? Iya, bagian yang tajam. Ketika kita asah, kan semakin miring. Semakin miring sehingga semakin tajam. Itu menguntungkan. Coba kalau kita pakai bagian yang tumpul, yang tidak miring, itu akan menyulitkan kita mengiris. Gitu. Itu ya, sudah pas banget, ini belnya sudah berbunyi. Berarti kita akhiri, kemudian untuk pekan depan nanti ketemu dengan Pak Kripto untuk materi biologi. Begitu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Winda ingatkan untuk yang belum absen terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom meeting kita hari ini. Absen terlebih dahulu. Jika sudah, boleh meninggalkan meeting satu persatu. Sambil Miss Winda rekap untuk absennya. Oke, sama-sama. Nanti saya tugas tentunya setelah prakarya. Iya.